Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toha Saifuddin, NIM 19080561105 dari kelas Matematika Keuangan PM7A. Di sini, di dalam video kali ini saya akan mencoba mereview jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini jurnal internasional yang akan saya review berjudul Optimal Asset Allocation in Life Annuity, a Note. Jurnal ini Jurnal Insurance Mathematics and Economics dengan 11 halaman dari halaman 199 sampai 209. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2001. Penulis jurnal ini sendiri yaitu Nara Charupat dan Moshe Milevsky. Reviewer yaitu saya sendiri, Toha Saifuddin, dalam tanggal review 25 November 2021. Nah, langsung saja kita mulai. Jurnal ini sendiri ditulis dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan alokasi aset yang optimal dalam kontrak anuitas variabel di fase pembayaran yang biasanya bertepatan dengan masa pensiun, dengan cara membandingkan campuran aset pensiun yang optimal dengan mitra pra-pensiunnya, yaitu fase akumulasi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah opsi anuitisasi yang berfungsi sebagai asuransi umur panjang memiliki efek pada campuran aset yang optimal individu. Secara khusus, peneliti tertarik pada eksposur atau akibat terhadap aset berisiko, yaitu dana ekuitas pra dan pasca pensiun. Nah, objek penelitiannya sendiri yaitu para pekerja pra pensiun dan pasca pensiun. Maksudnya di sini para pekerja sebelum pensiun dan sesudah pensiun itu dalam alokasi aset anuitas variabel tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif untuk mengatasi kemungkinan tantangan yang menghambat selama pembayaran kontrak anuitas variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tinjauan literatur, yaitu dengan meninjau literatur dari jurnal sebelumnya dan juga analisis isi. Kemudian di sini ada hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasannya antara lain analisis yang dilakukan berfokus pada keputusan alokasi aset sebelum dan sesudah pensiun dalam kontrak VA, Vanity Variable Annuity atau anuitas variabel. Dalam akun VA, investasi diasumsikan dibagi antara dua subrekening. Yang pertama adalah subrekening aset bebas risiko, seperti dana pasar, uang, dan yang kedua adalah subrekening aset berisiko, seperti dana indeks ekuitas yang terdiversifikasi dengan baik. Nah, selanjutnya penulis mereproduksi dan meninjau hasil Merton yang dikeluarkan pada tahun 1971 yang terkenal pada alokasi aset pra-pensiun yang optimal. Nah, di bagian kedua kita membahas bebas risiko seumur hidup dan pendapatan pasca pensiun yang berisiko yang akan diterima oleh pemegang program jika anuitisasi dipilih. Untuk menguji alokasi investasi yang optimal dalam fase pembayaran VA, kita berasumsi dalam bahwa individu akan mencairkan semua dana di akunnya dan tidak ada aset lain yang perlu dipertimbangkan. Dengan kata lain, alternatif menghapus akun dan mengkonsumsi kekayaannya dengan cara yang tidak ditentukan tidak dipilih. Kemudian, di bagian selanjutnya kita menyajikan hasil alokasi pasca pensiun yang optimal dalam kontrak VA dalam kerangka kerja penulis. Individu harus memutuskan lagi pada fase pembayaran berapa banyak dari akumulasi kekayaan dalam kontrak VA untuk dialokasikan ke subrekening bebas risiko
yang akan menghasilkan anuitas tetap pembayaran. Dan berapa banyak yang harus dialokasikan ke sumber kirim berisiko yang akan menghasilkan pembayaran tidak pasti atau VA. Dengan kata lain, keputusan harus dibuat antara aliran konsumsi keluar dari anuitas segera tetap, anuitas langsung variabel, atau kombinasi yang cocok dari mereka. Nah, di sini maksudnya orang yang melakukan anuitas itu harus menentukan apakah ia menggunakan FIA atau VEA atau kombinasi yang cocok di antara mereka untuk mencairkan anuitas tersebut. Nah, kemudian di bagian terakhir jurnal merupakan kesimpulan dari jurnal ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu dalam catatan ini penulis telah mengembangkan model stokastik waktu kontinu untuk mendapat pendapatan yang berasal dari fluktuasi anuitas langsung. Kita menggunakan model ini untuk mendapatkan alokasi optimal antara aset berisiko dan bebas risiko selama fase pembayaran kontrak VA yang biasanya bertepatan dengan pensiun. Alokasi optimal ini dikontraskan dengan pasangannya dalam fase akumulasi. Kita menunjukkan bahwa di bawah utilitas CRRA dan dinamika GBM, optimal alokasi ke aset berisiko tetap sama pada transisi ke fase pembayaran. Nah, untuk kekuatan penelitian ini sendiri, yaitu penelitian tentang anuitas ini sangat dibutuhkan untuk para pekerja, terutama dalam menentukan hak mereka, sehingga penelitian seperti ini sangat dibutuhkan. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yaitu tidak ada penelitian yang dilakukan tentang kapan harus melakukan anuitisasi serta berapa banyak yang harus dianuitaskan, melainkan hanya berfokus pada alokasi aset dalam kontrak anuitas dengan asumsi itu semua dianuitisasi, sehingga ketika kita ingin mempraktikkan anuitisasi tersebut masih kesulitan. Nah, mungkin cukup sekian untuk review jurnal internasional kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.